Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UKIL PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Kementerian Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai SPDI, peserta dalam PPG jabatan Batch 1 tahun 2025 bidang studi pendidikan agama Islam dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini saya menampilkan praktek kinerja pembelajaran tentang hidup lapang dengan berbagi di SD Negeri Kebonwaru, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Semoga apa yang saya tampilkan dapat bermanfaat, memberikan inspirasi, dan tentunya memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji serta semua pihak yang mendukung proses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk belajar di sekolah dan menimba ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti akan mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum belajar, kita baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk yang selanjutnya, silahkan ditengok di samping kiri dan samping kanan kalian. Siapakah yang tidak sekolah? Ada yang sekolah atau tidak? Sekolah semua? Sekolah. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan mencari ilmu di sekolah ini ya. Untuk selanjutnya, nih Bapak mau bertanya, mengapa Allah memerintahkan kepada kita agar gemar berinfak dan bersedekah? Ayo, mengapa? Membersihkan harta dan jiwa. Kedua, Meningkatkan rasa empati dan peduli. tiga, Sebagai bentuk syukur kepada Allah. terus, Menjadi sebab bertambahnya rezeki. terus, Mendapatkan pahala yang
Mengapa orang yang rajin berinfak dan bersedekah membuat mereka tambah sejahtera? Mengapa? Allah melipat gandakan balasan. Sebab Allah melipat gandakan Balasan. Yang kedua, Harta menjadi lebih berkah. kita akan menjadi lebih Berkah. Yang ketiga, Mendapatkan doa dari orang yang Allah. yang keempat, Membangun jaringan sosial. yang kelima, Menumbuhkan perasaan bahagia dan tenang. yang keenam. Menghindarkan dari orang tersisa. Jadi orang yang rajin berinfak dan bersedekah itu adalah untuk menambah melipat gandakan balasannya, terus harta kita menjadi lebih berkah, terus mendapatkan doa dari orang yang Allah, perasaan bahagia dan yang terakhir meningkatkan dari musibah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang ingat? Minggu yang lalu kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, Zakat. itu adalah zakat. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? 8. Yang pertama, Fakir. yang kedua, Miskin. yang ketiga, Amil. yang keempat, yang kelima, yang keenam, Ghanim. yang ketujuh, Fisabilillah. yang kedelapan, Ibnu sabir. Itu adalah golongan yang berhak menerima Zakat. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan infak? Infak adalah merupakan sesuatu yang halal atau rezeki untuk kepentingan yang diridhoi Allah tanpa ada ketentuan jumlah tertentu dan dengan syarat tertentu. Tidak harus mencapai siap atau haus. Infak bisa diberikan kapan saja pada siapa saja yang membutuhkan. Iya, bagus. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan dari ridha Allah. Sedekah tidak hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa kebaikan, menarik diri, seperti senyum, membantu orang lain, atau orang lain. Pembelajaran kita hari ini adalah yang kemarin tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Hidup lapang dengan berbagi. Temanya itu poin-poinnya adalah zakat, infak, sedekah dan sekarang kita akan belajar tentang hikmah berbagi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Nah, yang kedua, Menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. yang ketiga, Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. yang terakhir, Menyebutkan hikmah berbagi. menyebutkan hikmah berbagi. Nah, sini ada hikmah atau manfaat berbagi. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gimana mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, jadi Allah itu mencintai orang yang dermawan dan suka menolong. Kita memberikan apa? Memberikan uang itu disebut dermawan. Menolong pada orang yang
membutuhkan. Itu kamu akan mencintai pada kita karena kita selalu memberi dan menolong. Terus yang kedua, Mendapat mendapat pahala dan keberkahan. Jadi setiap kebaikan walaupun kecil akan dilipat gandakan oleh Allah. Misalkan kita menanam satu biji akan tumbuh berapa tangkai? Misalkan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu tumbuhlah 100 biji. Bagaimana itu? Itu berbuat kebaikan walaupun kecil akan dilipat gandakan kebaikannya. Menanam satu, misalkan kita kasih uang 1000, akan tumbuh jadi 100.000. Itu contohnya ya. Yang ketiga, melatih keikhlasan dan kepedulian. Berbagi membuat kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Jadi orang lain itu akan membutuhkan pertolongan dari kita. Terus yang keempat, menciptakan hubungan sosial dan harmonis. menciptakan hubungan sosial dan ya harmonis. Bagaimana lingkungan menjadi lebih damai dan penuh kasih sayang. Karena kita hubungannya dengan teman-teman kita, keluarga kita akan menjadi lebih harmonis. Terus yang kelima, menumbuhkan rasa syukur. Di situ dengan berbagi kita akan sadar betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Kita. Jadi kita harus mensyukuri apapun itu nikmatnya, nikmat sehat. Jadi kita pada hari ini masih bisa melaksanakan mencari ilmu. Jadi harus disyukuri. Karena orang lain belum tentu seperti kita. Makanya harus disyukuri. Itu adalah hikmah atau manfaat berbagi. Yang selanjutnya, sini ada contoh perilaku berbagi. Yang pertama contohnya, Memberikan sebagian uang jajan untuk teman yang tidak membawa bekal. memberikan sebagian uang jajan untuk teman yang tidak membawa bekal. Misalkan Osin tidak membawa bekal dari rumah. Apakah rekan-rekan harus meninggalkan Osin atau memberikan uang jajan? Memberikan uang jajan kepada Osin yang tidak membawa uang jajan. Jadi itu adalah perilaku yang bagus untuk berbagi. Yang kedua, Menyumbangkan pakaian yang masih bagus kepada berencana. ini menyumbangkan pakaian yang masih bagus kepada korban bencana. Jadi kalau kita melihat orang yang kena musibah, kita harus memberikan, misalkan mau pakaian, mau uang, mau beras, itu diberikan kepada orang yang kena korban bencana. Yang ketiga, mengajari teman yang kesulitan memahami pelajaran. Misalkan Pak I sedang bingung karena mengerjakan soal yang dikasih belum dipahami. Apakah harus biarkan? Tidak, harus dibantu untuk melancarkan dan untuk memahami pelajaran yang belum dikuasainya. Yang keempat, membantu orang tua dan tetangga membersihkan lingkungan. Jangan sampai orang tua kita membersihkan lingkungan, kita enak-enak tidur. Itu tidak disarankan. Itu bukan perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu adalah membantu orang tua atau lingkungan.
Masih semangat? Masih semangat? Coba tepuk semangat. Satu kali lagi, masih kurang semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih pagi, jadi kalian masih semangat ya. Nah, di sini kalian akan membuat main mapping. Nanti di situ ada sini nih dikasih oleh Bapak, dituliskan nama kelompok, terus nama ketuanya, terus nama anggotanya. Kelompok satu ya, itu ya. Ini kelompok satu, nanti ditulis nama kelompoknya, ketuanya, dan anggotanya. Ini kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok tiga. Silakan kalian ditulis dulu nama kelompok. Tuliskan nama kelompok dengan kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ditulis masing-masing kelompok. Dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Kelompok berapa dulu yang mau mempresentasikan? Kelompok satu, silakan. Assalamualaikum Ya, diperhatikan ke depan. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan yaitu tentang bab 4 itu siapa dengan berbagi. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada infak, ketiga sedekah, kelima kerja, keenam hikmah berbagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Berkat Hidup Lapang dengan Berbagi. Yang pertama ada zakat, yang kedua hadiah, ketiga infak, yang keempat hikmah berbagi, dan yang terakhir sedekah. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan untuk lanjut untuk kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang keempat hidup lapang dengan berbagi. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada infak, yang ketiga ada hadiah, dan yang keempat ada sedekah, dan yang terakhir ada hikmah berbagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan. Dari kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Is. Saya akan menjelaskan dengan judul Berkat Hidup Lapang dan Berbagi. Di sini ada zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari semua kelompok sudah memberikan presentasi terkemarin untuk kelompok 4. Alhamdulillah pembelajaran dari untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah hidup kita akan datang apabila kita melakukan zakat. Yang kedua akan melakukan infak. Ketiga sedekah. Yang keempat hadiah. Jadi kita akan lapang hidup kita ketika kita melakukan zakat. Yang artinya tumbuh atau berkembang atau suci dan berkah. Yang kedua adalah infak. Infak berasal dari kata nafkah. Nafkah itu artinya nafkah. Yang ketiga sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah, yang artinya adalah benar. Jadi sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat dan penghargaan dengan niat yang tulus. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kita setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah. Bagaimana materinya sudah kalian pahami? Sudah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita di masa yang akan datang. Setelah kita melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir, kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada soal untuk evaluasi pembelajaran. Ditulis nama, kelas, dan harinya. Untuk soal evaluasinya ya.
Silakan tulis nama, kelas, dan tanggalnya. Dan dua? Silakan dikumpulkan. Alhamdulillah, sementara evaluasi pembelajaran hari ini sudah diberikan. Untuk pembelajaran yang minggu yang akan datang, itu tentang meneladani perjuangan Rasul. Jadi untuk hari ini pembelajarannya dicukupkan sampai di sini. Untuk membacakan doa sesudah belajar, persilakan pada dua kelas. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.